Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke ladang mengambil jerami, jerami diikat menjadi bantal. Selamat datang di podcast kami demi peningkatan pelayanan digital. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast pelayanan publik digital. Saat ini saya Amanda Juitasari. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali di episode kali ini, di mana kita akan membahas pelayanan publik digital pada UPTD PPD Karimun. Untuk itu pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita Ibu Raja Karisma SH selaku Kasubag Tata Usaha UPT PPD Karimun sebagai narasumber kita kali ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Mbak Manda dan para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Karisma dari UPT PPD Karimun. Berikutnya ada narasumber lain terkait untuk pengamat pelayanan publik Bapak Imam Sutamto SH. Selamat pagi Bapak. Pagi. Juga ada Pak Robi Aprianto dan Pak Ahmad Mirsad sebagai masyarakat yang menggunakan fasilitas pada UPTD PPD Karimun. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video untuk kita tonton bersama. Selamat menyaksikan. Tadi kita saksikan bersama video pelayanan pembayaran pajak melalui e-Samsat. Selanjutnya saya akan kembali bersama Bu Raja Karisma yang saat ini membersamai kita melalui Zoom karena beliau sedang melaksanakan pelayanan ya Bu Emma ya di UPTD PPT Karimun. Bu Emma, seperti kita ketahui bersama, e-Samsat itu telah membawa perubahan besar ya pada pola komunikasi pelayanan publik, di mana yang dulunya bersifat komunikasi yang dulunya bersifat langsung atau tatap muka, saat ini sudah bertransformasi melalui komunikasi digital berbasis sistem. Menurut Bu Emma, bagaimana tantangan dalam pelaksanaan e-Samsat ini sendiri? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Amanda. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya menjelaskan tentang pemakaian aplikasi e-Samsat. Aplikasi e-Samsat adalah inovasi layanan publik yang kami hadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. Dengan aplikasi ini, warga tidak lagi perlu datang langsung ke kantor Samsat, cukup menggunakan ponsel atau perangkat komputer. Proses pembayaran pajak bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kegunaan utama e-Samsat adalah memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan transparansi. Masyarakat dapat mengecek data kendaraan, mengetahui besaran pajak yang harus dibayar, dan harus melakukan pembayaran melalui bank atau dompet digital yang bekerja sama. Bukti pembayaran pun akan diterima secara elektronik, sehingga proses lebih cepat dan aman. Selain itu, aplikasi ini juga membantu mengurangi antrean di kantor Samsat dan menekan resiko keterlambatan pembayaran. Dengan adanya e-Samsat, warga dapat menghindari denda administrasi akibat telat membayar pajak.
Layanan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam membangun sistem administrasi yang modern, tertib, dan bebas dari pungutan liar. Kami berharap masyarakat memanfaatkan aplikasi ini sebaik-baiknya. Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan. Jadi, menggunakan e-Samsat bukan hanya memudahkan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi langsung pada kemajuan daerah. Nah, itu tadi adalah jawaban dari Ibu Raja Karisma. Selanjutnya mungkin saya akan beralih nih ke tiga narasumber kita yang sudah ada di studio. Siapa dulu nih yang bisa saya minta pandangannya terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Emma? Mungkin Pak Imam? Ya, terima kasih Bu Manda. Sebenarnya pelayanan publik ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bahwasanya pelayanan publik itu merupakan suatu kewajiban dari pemerintah untuk memberikan hak-haknya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Jadi menurut saya ini suatu kebutuhan yang paling mendasar di tengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam tatanan kehidupannya. Dan tentunya pelayanan publik ini kita ketahui bersama cukup luas ya Bu Manda, mungkin selain terkait dengan pelayanan pajak, mungkin di kesehatan, pendidikan, dan berbagai macam lagi pelayanan publik yang ada di Republik ini. Mungkin bisa diteruskan dengan rekan-rekan yang punya pengalaman di bidang itu pelayanan publik, tanggapannya Bu Manda. Itu dulu mungkin dari saya. Baik, terus saya mungkin kembali dulu ke Bu Raja Karisma terhadap apa yang sudah disampaikan Pak Imam tadi. Kira-kira bagaimana pengawasan terhadap implementasi e-Samsat untuk yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sistem tersebut? Baik Bapak, terima kasih Bapak Imam. Baik, pengawasan terhadap penggunaan aplikasi e-Samsat dilakukan secara berlapis dan terintegrasi. Pertama, kami memiliki sistem monitoring internal yang memantau setiap transaksi secara real time. Setiap pembayaran yang masuk langsung tercatat di server pusat, sehingga kecil kemungkinan terjadi manipulasi data ataupun penyalahgunaan. Secara rutin kami bekerja sama dengan Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah BPKAD untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan aktivitas sistem. Langkah ini memastikan bahwa seluruh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat masuk ke kas daerah sesuai ketentuan. Selain pengawasan internal, pemerintah juga memberikan saluran pengaduan masyarakat. Warga dapat melaporkan apabila menemukan kejanggalan atau kendala saat menggunakan e-Samsat. Laporan ini akan langsung kami tindak lanjuti melalui tim teknis dan unit pelayanan. Kami ingin memastikan pelayanan tetap transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar. Dengan kombinasi teknologi audit berkala dan partisipasi masyarakat, kami yakin pengawasan e-Samsat dapat berjalan efektif. Tujuan kami bukan hanya memudahkan pembayaran pajak, tetapi juga menjaga kepercayaan publik bahwa setiap rupiah yang dikelola dengan aman dan bermanfaat bagi pembangunan. Oke, terima kasih Bu Raja Karisma atas penjelasannya. Mungkin di sini terkait pengalaman apa sih yang sudah dirasakan atau pernah dialami oleh narasumber kita. Mungkin kita bisa diskusi terkait hal-hal yang telah dialami masyarakat dalam penerapan e-Samsat ini ya Bu Raja Karisma. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Ahmad Mirsad. Baik, terima kasih Bu Manda. Selamat pagi Bu Emma. Kami ini masyarakat kampung Bu. Jadi di dalam aplikasi itu ada tak tata cara pembayaran,
berapa yang nak dibayar, pakai bank apa. Mungkin itulah kendala kami yang kurang kami belum paham nih dari kampung nih. Mungkin bisa Ibu Emma jelaskan. Oke, jadi Pak Mirsad ini ada kendala begitu Bu Emma terkait penggunaan dalam aplikasi e-Samsat. Ya, seperti kita ketahui mungkin ya beberapa masyarakat masih belum terbiasa untuk beralih ke teknologi berbasis digital. Mungkin nanti kita hold dulu pertanyaannya, kita lanjut mungkin ke Pak Robi. Mungkin ada pengalaman apa nih dengan aplikasi e-Samsat? Baik, terima kasih Bu Manda. Pengalaman kita pakai e-Samsat nih, mungkin kalau di pulau nih terkait kendala kan terkait sinyal. Kadang sinyal tuh di saat jam kerja dia bagus, tapi pas kita baru nak buka itu sinyal dah agak susah sikit. Nah, jadi kan kalau misalnya kita baru teringat nih besok tuh pajak kita tuh bakal mati ya kan? Pas tengah malam tuh e-Samsat nih apakah 24 jam pelayanan dia atau bagaimana? Mungkin itu aja Bu Manda yang dari pertanyaan dari saya. Itu dulu Bu Raja Karisma, mungkin bisa menjelaskan terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada tadi disebutkan oleh Pak Robi maupun Pak Mirsad. Ya, silakan Bu Raja Karisma. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Irsam. Baik Bapak, untuk aplikasi e-Samsat Bapak bisa menggunakan Bank BNI, Bank Riau Kepri, serta Bank BJB. Untuk mode rencananya kita ada di Alfamart, Indomaret, serta Tokopedia. Untuk Bapak Robi, kita memahami bahwa tidak semua wilayah kita memiliki internet yang stabil. Untuk warga yang tinggal di daerah terpencil atau sulit sinyal, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar tetap bisa membayar pajak melalui e-Samsat. Agar proses pengecekan dan pembayaran dilakukan di lokasi yang memiliki koneksi internet lebih baik, misalnya warga bisa datang ke pusat kecamatan, kantor desa, atau area yang memiliki akses wifi publik. Sebelum berangkat, pastikan Bapak atau pengguna layanan membawa dokumen yang diperlukan seperti KTP, STNK agar proses di aplikasi dapat berjalan tanpa hambatan. Karena nanti pada saat Bapak membuka e-Samsat itu akan diminta nomor rangka. Nah, nomor rangka itu ada diletak di STNK atau terletak di SKPD. Kedua, Bapak bisa memanfaatkan bantuan pihak ketiga resmi. Silakan ke kantor Samsat keliling, gerai Samsat, atau kantor desa yang sudah bekerja sama dengan kami. Petugas akan bantu memasukkan data ke sistem e-Samsat dan memproses pembayaran melalui perangkat mereka yang terhubung internet. Ini tetap aman dan resmi, jadi Bapak jangan khawatir. Bapak bisa ke unit-unit pelayanan kami untuk melakukan pembayaran pajak melalui e-Samsat. Intinya, meskipun tinggal di daerah yang sinyalnya terbatas, masyarakat dapat memanfaatkan e-Samsat dengan mencari akses internet sementara atau melalui bantuan petugas resmi. Dengan begitu, kewajiban pajak terpenuhi tepat waktu dan kita semua ikut mendukung pembangunan daerah. Ya Bapak, benar sekali, layanan e-Samsat ini dapat diakses selama 24 jam penuh setiap hari. Karena sistem ini berbasis daring dan terhubung langsung dengan jaringan perbankan. Masyarakat dapat melakukan pengecekan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor kapan saja selama memiliki koneksi internet yang memadai. Maka Bapak tidak perlu khawatir, karena kalau Bapak melakukan pembayaran melakukan e-Samsat, Bapak tidak akan kena denda sanksi administrasi. Jadi Bapak kapan saja, di mana saja, yang penting intinya satu, Bapak cukup punya akses internet dan tentunya mungkin wallet di bank-bank yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, itu tadi jawaban dari
Bu Raja Karisma terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul pada masyarakat kita saat ini. Mungkin Pak Imam bisa menanggapi sedikit terkait ini. Baik Bu Manda, menurut saya sudah sangat tepat sekali ya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan samsat khususnya di Karimun, karena mengingat memang pemerintah saat ini galak-galaknya untuk memberikan pelayanan yang secara digital atau digitalisasi, dan itu sebenarnya juga sudah diamanahkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, di mana pelayanan publik memanfaatkan kemajuan teknologi informasi komunikasi dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal, yang transparan, akuntabel, dan memiliki integritas yang tinggi dalam tata kelola pemerintahan. Mungkin itu dari saya Bu Manda terkait pelayanan yang diselenggarakan oleh BP2RD khususnya Samsat Kabupaten Karimun, UPT Samsat. Oke, baiklah. Jadi untuk hari ini terima kasih Bu Raja Karisma atas kesempatannya bisa hadir ya, walau di tengah-tengah kesibukan gitu. Tidak bisa hadir di studio tapi bisa hadir melalui kanal Zoom kita. Terus terima kasih juga kepada Pak Imam, Pak Mirsa, dan Pak Robi atas kehadirannya di studio. Oke, cukup untuk hari ini cukup sekian acara podcast kita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.